tertangkap oleh negara lain, maka harus ditanya sama si mata-mata, di mana posisi presidenmu, di mana posisi senjata negaramu. Habis itu Pak, kalau dia nggak boleh bohong waktu itu. Maka patriotisme oleh seorang tentara itu akan bertentangan dengan ajaran Yesus. Bagaimana mungkin Yesus memberi ajaran membuat orang bertentangan dengan kehidupannya sehari-hari dalam ranah sosial? Maka fix saya buktikan bahwa ajaran dilarang berbohong dalam situasi apapun itu bukan dari Tuhan. Kecuali Tuhan Bapa memang membebankan sesuatu yang tak mampu kalian lakukan. Kalau boleh jawab, Uni, saya boleh jawab. Jadi begini. Kalau soal berbohong itu kan dalam arti ditanamkan dalam hati kita, dalam Bapak jangan jelaskan kepada saya definisi terus berbohong. Kalau sudah menyangkut tentara, itu istilahnya begini, ada contoh firman Tuhan ya. Tentara itu bertanya sama Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus aku lakukan? Tapi jawab Tuhan Yesus cuma bilang gini, cukuplah kamu dengan gaji. Kenapa Tuhan Yesus hanya menjawab singkat seperti itu? Karena di tentara itu sudah ada aturan sendiri, disiplin sendiri, di mana dia begitu masuk tentara, artinya dia sudah disumpah jadi tentara. Tugasnya tentara perang, dan itu Tuhan juga tahu. Terus itu saya kira jawaban saya sudah cukup itu. Kalau boleh saya tanya. Oke, saya tunggu, saya tanggapi nih sebelum saya ada izin dulu. Nanti tolong yang lain Bang Hasan, Pak Peta dan Bang Erik dan Bang Andes, Pak Cecep dilanjut dulu ya. Saya ada urusan sebentar, paling ya 5 menit lah. Gini ya Pak, jangan definisikan berbohong kepada saya Pak. Saya orang yang sangat mencintai bahasa Indonesia. Oh ya. Definisi berbohong itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak realitasnya. Itu berbohong, Pak. Yang kita maksud di sini berbohong adalah sebuah pernyataan yang bertentangan dengan realitas. Jangan jelaskan kepada saya berbohong. Yang saya tanya adalah, boleh tidak di ajaran Kristen berbohong dalam situasi apapun? Bapak bilang tidak boleh. Tiba-tiba ketika pemerintah mengajarkan tentara boleh berbohong untuk menyelamatkan negara, boleh. Maka ada kontradiksi antara ajaran Yesus dengan ajaran pemerintah. Begini Uni, jadi berbohong di Kristen tidak ada kata-kata dalam situasi apapun. Jadi perintahnya cuma gini, jangan berbohong, titik. Ya sudah, jangan diulangi itu. Saya sudah paham. Situasinya berkembang bagaimana? Bapak jangan jelaskan sesuatu yang sudah saya pahami. Kan saya tidak bertanya, Pak. Justru saya paham di Kristen itu tidak boleh berbohong dalam situasi apapun. Kan justru saya yang tekankan di sini. Ngapain Bapak jelasin? Saya paham di Kristen itu apapun situasinya, mau kau jadi tentara, Pak, mengerti nggak arti dalam situasi apa? Mau kau jadi tentara kek, mau kau jadi bapak yang menyelamatkan anakmu kek, mau kau jadi mata-mata negara kek, mau kau jadi orang yang sedang tersiksa kek, situasi apapun kau ndak boleh bohong. Pertanyaannya, kalau ternyata terjadi kebohongan, berdosa atau tidak, Pak? Kalau yang disampaikan Uniripa situasional tadi bisa berdosa, bisa tidak. Pak, ini bisa berdosa atau tidak, ini Bapak yang menentukan atau Tuhan Bapak? Saya bingung nih, Bapak kok jadi Tuhan? Tergantung Tuhan. Ya kalau gitu Bapak jangan jelasin. Kalau semua jawaban Bapak ujung-ujungnya tergantung Tuhan. Ngapain dijelasin ke saya? Ya, di sini mantapnya diskusi kita. Giliran Bapak membuat statement kami tidak boleh berbohong, Bapak menjadi Tuhan. Ketika saya tanya, gimana konsekuensinya kalau ada yang berbohong? Ya suka-suka Tuhan lah. Pak, nggak usah jelasin ke saya, Pak. Selesai diskusi kita. Ya, kenapa? Ujung-ujungnya Bapak nanti suka-suka Tuhan. Ya udah Pak, Tuhan Bapak aja suruh diskusi sama saya ya. Biar saya lebih tahu. Nggak apa-apa, saya mau izin dulu 5 menit. Silakan dilanjut yang lain karena diskusi ini sudah selesai ya. Terima kasih. Pak Yusar jangan kayak gitu. Apple to apple aja. Kalau menurut Bapak di Islam harus gini, ya Kristen juga harus begitu, Pak. Harus apple to apple. Bapak jangan konsentrasi menekan terus ke Islam, sedangkan di ajaran Bapak sendiri itu sangat membagongkan, Pak. Jangan sampai saya kayak tidak gitu. Menekan, maksudnya menjelaskan kalau di Kristen itu tadi kan ditanya di Kristen. Kalau jawabannya udah suka-suka Tuhan, kita juga sebenarnya bisa, Pak, suka-suka Tuhan. Mau gimana pun juga. Nah, maksudnya gitu. Saya bedakan kebohongan terpaksa yang seperti contohkan Uniripa tadi. Silakan dilanjutkan sama yang lain. Silakan. Bang Yusar, gini Bang Yusar, saya mau tanya dulu. Berarti kita sepakat ya, tidak dibenarkan kebohongan itu. Saya mau tanya, ketika Abraham dan istrinya yaitu Sarai
dan menghadap kepada Firaun, dan Abraham mengatakan Sarainya itu sebagai saudara perempuannya. Apakah itu bukan tindak kebohongan atau iya? Jawab. Itu kebohongan. Tapi waktu itu belum ada perintah Tuhan yang jangan Oh, belum ada perintah Torah ya Bang ya? Belum. Oh, Jadi belum ada perintah jangan Torah, belum ada itu perintah. dibawa oleh Nabi Musa, Pak. Itu jadi belum Iya, ada belum ada hukum perintah, yang ya. diterapkan Tuhan. Hebat Bapak ini, hebat. Ya, saya rasa begini. Kalau seandainya negara masih bersikap dengan demikian, istilahnya tentara bukan agama, masih tunduk ke negara. Ceritanya negara ini harus direvolusi. Coba Kristen sekarang, Kristen ini dua agama yang diakui negara. Itu nggak adil dong bagi negara, bagi agama selain Kristen. Seharusnya biar Indonesia ini jadi Pancasila, Kristen itu didirikan satu, cuman diakui Kristen, bukan nggak ada Protestan di situ, bukan nggak ada Katolik di situ, hanya ada satu Kristen. Itu baru kayak negara itu baru normal lah, baru adil. Kok ini nggak ada, yang diakui Kristen dua. Kan agama-agama yang non Kristen itu selainnya kan punya aliran juga, istilahnya punya cabang agamanya juga. Contoh kalau misalnya Islam Sunni sama apa namanya, Sunni sama Syiah, itu kan dua pokok agama dalam Islam yang nggak bisa disatukan sampai besok. Coba kok Kristen kok dua, minoritas Kristen di sini. Bentar dulu Bang Za. Jadi ya, ketika Abraham berbohong itu tidak dibenarkan oleh Tuhan ya Bang ya. Ketika ya, Abraham itu menyatakan tahu, Sarai itu saudara perempuannya, berarti dibenarkan Tuhan ya. Enggak, aku sebenarnya tidak bilang dibenarkan Tuhan. Jawab dulu, dibenarkan oleh Tuhan tidak Bang? Tuhan tuh jangan pergi. Iya, jawab dulu, dibenarkan oleh Tuhan tidak tindakan Abraham ketika dia mendatangi Firaun dan menyatakan Sarai itu adalah saudara perempuannya. Dibenarkan oleh Tuhan tidak? Waktu itu yang jelas ya bisa dibenarkan. Oke, ketika ular menipu Hawa dibenarkan Tuhan tidak? Ular menipu Hawa itu tidak dibenarkan, buktinya dia dihukum. Kok ketika Abraham menyatakan istrinya adalah saudara perempuannya dibenarkan? Kok ular itu ketika menipu Hawa disampaikan tidak dibenarkan? Gimana ini Bang? Itu kan situasional seperti yang disampaikan Uni. Lagi lupa tapi waktu itu ya, Bang, belum ada hukum. Tergantung kebutuhan berarti ya Bang ya, tergantung kebutuhan. Waktu belum ada perintah jangan berdusta. Semua orang kan melakukan apapun masih belum ada hukuman. Berarti ketika ular menipu Hawa berarti dibenarkan Tuhan tidak Bang? Kalau ular itu tidak dibenarkan, buktinya dia dihukum. Dihukum. Nah, pertanyaan saya, ketika Abraham menyatakan istrinya Sarai menjadi saudara perempuannya, dibenarkan Tuhan tidak? Kalau itu dibenarkan, buktinya Tuhan melindungi Sarah waktu yang mau mengambil istri itu diberi mimpi oleh Tuhan. Iya Bang. Karena berarti apa mengikuti belum melanggar kehendak ya Bang ya? Perintah itu ya, hukum dari Tuhan mengikuti kehendak ya Bang ya? Bukan, belum ada hukum. Belum ada hukum. Waktu itu betul-betul kuasa Tuhan yang bekerja. Berarti Tuhan lupa membuat hukum ya Pak ya? Tuhan lupa membuat hukum. Memang belum tadi udah ada Bang. Belum saatnya Tuhan menurunkan hukum. Hukum itu turun baru pada zaman Musa. Berarti ular nggak dihukum ya Bang? Berarti ketika ular menipu Adam, berarti hukuman Tuhan itu tidak berlaku ya Bang ya? Itu sudah ada hukum. Sudah ada hukum. Hukumnya apa? Jangan memakan buah. Ketika Abraham sudah ada, hukum itu hilang lagi gitu. Gini Pak, waktu ular itu menyuruh Hawa, itu kan sudah ada perintah Tuhan. Jangan kamu memakan buah yang itu, misalnya kan. Itu kan sudah jadi hukum. Firman Tuhan jadi hukum. Iya, dengan cara apa dengan cara apa ular menjadikan Hawa dan Adam berdosa? Dengan cara apa? Dia dengan cara merayu Hawa, dia menipu Hawa. Menipu tidak? Ya kan? Menipu. Tapi kalau Hawa, seandainya Hawa waktu itu sama Adam tidak makan buah itu, walaupun dia nipu kan nggak apa-apa. Dibenarkan Tuhan begitu tidak? Adam dan Hawa itu makan Tuhan buah, ketika menghukum ular, dibenarkan Tuhan tidak nipu itu? Ular itu
jangan bilang soal dibenarkan atau tidak ya Pak ya. Itu bukan soal dibenarkan, itu saya kan tidak sampai sejauh itu keputusan Tuhan saya tidak tahu. Tapi berarti cara mengupasnya begini, tergantung kebutuhan Tuhan ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Pak Auser nanti aja ya. Bapak kalau mau bawa doktrin Bapak sendiri di gereja Bapak aja ya. Di sini kita mau bicara konteks. Tidak membawa doktrin. Saya iya udah kalau ya Bapak diam dulu. Saya mau ngomong dulu ya bentar ya. Siap. Teman-teman, mungkin saya kasih informasi ya terkait tentang apa yang didiskusikan Bang Hasan. Yang pertama, ini izin dulu nih, saya mau sembahyang dulu nih untuk Kian Santang, Bang Peta semuanya ya. Uni, salam hormat nih semuanya ya. Ya nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak peduli dengan doktrin siapapun yang membawa asumsi liar pribadi, saya nggak peduli dengan itu. Tapi saya mau membawa ide dan gagasan yang berdasar. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh pada waktu itu Tuhan nggak kasih hukum, udahlah, saya pembelajar kitab kalian. Dalam kitabmu saja Pak Yusar, ketika hukum Torah telah diturunkan dalam Imamat pasal 10-20 tidak boleh orang berzina dengan istri orang, maka kalau ada yang berzina dengan istri orang maka orang itu harus mati. Tuhanmu juga tidak jalankan itu kok kepada Daud kok. Buktinya Daud nggak mati. Ya, yang kedua, ketika dilarang berdusta dalam 10 hukum Taurat, bahkan Yakub sudah hidup di bawah hukum Taurat, buktinya Yakub menipu saudaranya kok, dibantu sama mamanya kok, nggak dibunuh Tuhan kok, aman-aman aja kok. Ini Tuhan ya tergantung suka-suka Tuhan, siapa yang dia pilih ya. Kalau menipu ngambil bini orang nggak apa-apa. Karena kebetulan mungkin saja Tuhan kalian ini mau lahir dari keturunan Yakub dan Daud. Jadi keturunan Yakub dan Daud nggak boleh diapa-apain, karena itu nenek moyang Tuhan. Yehuda meniduri Tamar, menantunya nggak dibunuh Tuhan kok, sah-sah aja kok, biasa-biasa aja. Kenapa? Ya lagi-lagi nenek moyang Tuhan. Maka kalau kita lihat giliran Onan ya, yang tidak mau menurunkan keturunan, ini Onan dihabisi nyawanya gara-gara nggak mau memberi keturunan kepada Yehuda loh. Jadi Tuhan nggak suka, akhirnya dibunuh sama Tuhan. Begitu juga kemudian Achan dan Uza. Achan itu ngerampok, dihabisi sama Tuhan langsung loh. Kenapa ya? Bukan keluarga Tuhan. Uza hanya tersenggol takbut Tuhan, langsung dihabisi nyawanya di tempat sama Tuhan loh. Kenapa? Ya gara-gara bukan keluarga Tuhan. Daud ngambil bini orang gak dihabisi nyawanya, gara-gara apa? Nenek moyang Tuhan. Yakub menipu bapaknya, mengambil hak kesulungan Esau. Ya kenapa gak dihabisi Tuhan? Kan nenek moyang Tuhan. Kenapa Yehuda dibiarkan tidak dihabisi gara-gara skidi papap sama Tamar? Kan nenek moyang Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu memang membiarkan kejahatan karena nenek moyangnya ngelakuin. Coba kalau yang ngelakuin itu bukan nenek moyangnya, dihabisi. Buktinya Achan sama Uza. Ya, wajar sih, karena kan namanya manusia, punya sifat kemanusiaan, ya pasti nepotisme lah. Saya kalau punya kerja di perusahaan, saya dulu kan lah keluarga, nepotisme itu ada. Itu manusia itu punya nafsu begitu. Ya kebetulan Tuhan kalian kan manusia ya kan, punya sifat kemanusiaan. Ya ketika dia punya keturunan, nenek moyang, ya pasti dia prioritaskan nenek moyangnya ya kan. Masa? Makanya beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu yang dipuji-puji nenek moyang orang lain. Lucu Nabi Muhammad ini ya. Kenapa ya Nabi Muhammad mengarang kitab menurut orang Kristen tapi tidak memuji-muji keluarganya di dalamnya, justru memuji-muji keluarga Yahudi. Giliran orang Yahudi dalam kitabnya malah maki-maki keturunan orang lain, mengatakan bahwa keturunan si Kanan itu jadi budak. Dalam kitab tersebut dikatakan suku Amalek diberantas Tuhan turun-temurun karena tidak menyembah kepada Tuhan sama yang menyusui. Giliran mereka berbuat jahanam, menyembah Baal dan Molok, menjadi pilihan Tuhan loh. Rasis sekali bukan? Inilah yang menjadi asbab kemudian orang-orang. Assalamualaikum Ami. Assalamualaikum. Putus-putus Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Ami. Suara Ami putus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus. Salam dari Masya Allah Taif, Allahu Akbar, Subhanallah. Semoga Allah mengizinkan suatu saat saya ke sana insya Allah. Panjang. Amin insya Allah. Salam dari Taif semuanya. Kang Kian Santang sehat. Doain ya Ami kami ya. Alhamdulillah sehat. Ya Ami. Ya. Doain akang biar cepat nikah ya, biar cepat laku ya.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah gitu ya lah. Terima kasih. Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Salam Ami. Salam warahmatullahi. Ya Ami, I love you Ami. Lagi Toif kok sempet-sempetnya aneh. Beda Toif sama tawaf ya. Toif itu nama tempat, tawaf itu adalah ritual. Jangan disamain Toif sama tawaf ya sayang. Lagi di Toif bukan lagi mentoifkan diri. Beda ya. Lanjut. Toif itu jalan-jalan ya. Iya beda. Ini tadi kan ada sebut mengenai anak Tuhan ya. Anak Tuhan itu besar nggak hubungannya dengan penyakit waham yang mereka derita ini? Mereka bukan penyakit wahan. Tunggu. Mereka nggak bisa dikatakan penyakit wahan karena penyakit wahan itu penyakit yang diberikan yang dialami oleh kaum muslim. Mereka kaum kafir. Mereka bukan penyakit wahan. Kalau menjadi kafir, konsekuensinya akan menimbulkan dosa-dosa besar lainnya. Apa itu? Angkuh, sombong, nggak tahu diri, nggak tahu malu, nggak beradab, nggak tahu empati. Jadi kekafiran itu jadi gini ya. Kalau kita bicara bagaimana Islam, keimanan berimplikasi terhadap amalan dan perbuatan. Orang beriman akan pelan-pelan menjadi orang jauh lebih baik. Orang kafir implikasinya apa? Akan sesat lagi menyesatkan. Dia tahu itu benar dan dia putarkan kebenaran itu. Maka ini orang akan mempengaruhi peradaban. Nah, jadi kalau wahan itu penyakit yang dialami umat Islam di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bang Yusar dilanjut. Aduh, Kristen ini. Pantesan tidak bisa membedakan manusia dan Tuhan. Taib dan tawaf juga nggak bisa membedakan. Ya, silakan lanjut. Cuma mau tanya aja Uni. Ya, tanya tadi aja. Kan sudah cukup Mbak Uni nyampaikan semua. Artinya nah ini kan saya dulu tuh pernah baca Al-Quran tapi terjemahannya waktu itu saya dipisahkan di situ kan, jadi saya bisa baca kitab Barnabas juga pernah, Al-Quran yang terjemahan juga pernah. Ada kisah yang mirip di kitab Barnabas sama di Al-Quran tentang penyaliban Nabi Isa. Di ayat keberapa Pak di Al-Quran Pak? Yang mirip kisahnya di Barnabas itu yang mana di Al-Quran? Kisahnya yang mirip itu tentang bahwa Isa itu tidak disalib tapi diserupakan. Di Barnabas itu di bab keberapa atau di halaman keberapa dikatakan kalau Yesus itu tidak disalib? Karena bukan cuma Barnabas. Itu saya waktu masih sebenarnya bukan cuma Barnabas saja Pak. Ya. Jadi izin ya, maaf Pak, saya potong langsung ya. Saya nggak mau kita lama-lama ya berputar-putar. Saya sampaikan di sini, literasi yang tidak kalian pahami, jangan minta saya untuk carikan literasinya supaya kalian paham. Kalian yang bawa premis, kalian yang bawa literasinya. Kalian yang menjelaskan, kalian yang bawa datanya. Kalau kalian hanya kira-kira, seumpamanya kalian, oh waktu itu kayaknya deh, oh jangan bawa ke saya ya. Saya nggak mau dibebankan. Yang saya sampaikan saya kan memang pernah tak baca itu benar kan? Ya, makanya saya buktikan dulu. Gini Pak, saya bukan orang yang gampang percaya dengan orang loh Pak. Jangankan dengan orang Kristen, dengan orang Islam saja saya nggak gampang percayaan loh. Iya. Ketika Bapak bilang Bapak pernah baca Barnabas, apakah itu betul? Belum tentu. Saya minta bukti. Makanya saya tuntut buktinya di halaman keberapa Bapak baca kitab Barnabas itu. Kalau buktinya kisah itu dua-duanya tentang penyaliban Nabi Isa. Saya tidak minta saya tidak minta klaim Bapak bahwa kisah itu sama. Saya minta buktikan kepada saya Bapak betul-betul pernah baca kitab Barnabas, minimal Bapak tahu halaman keberapa waktu itu. Kalau lupa ya Mbok cari tahu dulu. Kalau enggak ada enggak. Kalau enggak apa jangan dibahas di hadapan saya deh. Ya udah kalau gitu saya enggak terlibat. Saya enggak bisa membahas sesuatu yang saya enggak ada datanya. Barnabasnya Mbak. Ini maksudku saya tanya yang di Al-Quran. Jadi, di Al-Quran kenapa? Ya itu kan saya baca sudah dewasa, sudah umur 20-an. Jadi baca Al-Quran itu dari ayat yang mana yang Bapak baca? Biar saya buka langsung nih. Saya kalau baca Al-Quran tuh bukan itu Al-Quran itu ya Pak. Tentang Nabi Isa yang diserupakan. Jadi bukan Nabi Isa yang disalib. Wa ma salabuhu. Oke. Ya itu. Apa yang mau Bapak tanyakan?
Apa pertanyaannya? Apa di situ tidak terkesan bahwa Allah itu membohongi umatnya? Karena apa? Umat taunya yang disalib itu Isa. Oke, siap. Padahal Oke, saya jawab ya. Kitab Al-Quran turun, baru dijelaskan kalau yang disalib itu bukan Isa tapi yang diserupakan. Oke, terima kasih Uni. Oke, pertanyaan di sini menanyakan esensi Tuhan saya. Apakah Tuhan saya ini tidak menipu? Tidak. Allah saya tidak dihakimi penipu kalau dia membalas tipu daya. Kalau memang sepakat bahwa ketika Tuhan membalas tipuan manusia, dikatakan Tuhan penipu, tolong akui Tuhan Anda yang pernah membunuh adalah Tuhan pembunuh. Jangan standar janda. Ya, karena tidak bisa dikatakan membalas tipu daya dikatakan penipu. Itu namanya membalas tipuan. Kalau ada pembunuhan karena pembalasan nggak bisa dikatakan pembunuh dia, tapi dia membalas pembunuhan. Itu maknanya, itu kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar supaya ngerti setiap diksi yang kita masukkan di dalam kaidah bahasa Indonesia. Ya. Nah, dalam ayat tersebut ya, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Bukan Allah yang menipu. Allah mengizinkan mereka menipu diri mereka dan menipu orang lain yang percaya mereka. Karena mereka mengatakan kami udah bunuh Isa. Klaim mereka. Mereka yang mengklaim kalau mereka telah membunuh Isa. Apakah betul itu Isa? Emang bisa mereka buktikan? Jangankan membuktikan yang dibunuh adalah Isa putra Maryam. Untuk menangkap Yesus saja mereka butuh bantuan cium kudus Yudas dulu. Artinya mereka nggak kenal siapa Yesus. Hansip Romawi itu kalau memang kenal sama Yesus, ngapain minta tolong sama Yudas untuk mencium kudus dulu? Lagi pula dalam kitab Anda, Yesus itu memang bisa berubah wajah. Bahkan ketika ketemu Maria Magdalena, Yesus itu nggak dikenal sama Maria Magdalena dan juga murid-muridnya. Mau bilang Yesus penipu? Mau bilang Yesus penipu? Jangan gitu. Nah, dan kalau kita lihat, dan karena ingat loh ya, apa yang dilakukan Allah itu alasannya kembali kepada manusia loh, makhluk Allah loh. Kalau kalian ingin menipu orang lain, Allah izinkan. Kenapa diizinkan oleh Allah? Karena Allah ingin menunjukkan siapa yang layak masuk surga, siapa yang layak masuk neraka. Karena surga dan neraka itu ada. Emangnya Tuhan kami, Tuhan yang giliran Raja Abimelek mau memperkodok Sarah, turun bilang, jangan kau sentuh, kembalikan istri orang itu sementara dia nabi. Bisa Tuhan datang ke Abimelek untuk melarang supaya Abimelek menyentuh Sarah. Giliran Daud ngambil bini orang, Tuhan gak turun ngingetin. Giliran Daud udah hamilin istri orang, baru Tuhan bunuh itu anak. Ditulah lagi seminggu. Ini ada apa dengan Tuhan kalian? Bingung saya. Katanya bisa turun naik ngomong sama nabinya. Itu Daud waktu ngambil Batseba jadi bininya, waktu di papap, Tuhan lagi ngapain? Lupa. Giliran Abimelek mau menggauli Sarah, dia turun bilang, kembalikan istri orang itu. Dia adalah nabi. Giliran mentang-mentang istri Uria, Tuhan kalian kayak nggak ada tanggung jawabnya sama bini Uria. Padahal yang menggauli itu nabinya sendiri, Daud. Malah ketika si Daud menikah dengan Batseba, Tuhannya malah seneng lagi karena punya anak kemudian Salomo, dan Tuhan suka sama Salomo. Lucu kan Tuhan kalian? Nah, dan di sini dikatakan, dan karena ucapan sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, ini karena klaim mereka, songong dan sotoynya mereka, padahal mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Padahal mereka tidak menyalibnya, tapi mereka aja yang songong sotoy, gua udah bunuh tuh si Isa tuh. Padahal mereka nggak tahu mana yang Isa, mana yang bukan. Mereka pun berselisih paham. Dan ternyata dokumentasi bahwa perselisihan itu terjadi bahkan di kalangan Kristen muncul dalam surat-surat apokrifa kalian. Termasuk dalam buku yang ditulis oleh William Barclay. Saya punya bukunya, Pemahaman Alkitab Yudas dan Yohanes Setiap Hari. Ada di dalam halaman, saya lupa, 85 atau berapa itu. Saya punya bukunya by the way ya. Di situ dikatakan ada salah satu surat apokrifa, surat Petrus kalau nggak salah, itu menceritakan bahwa Yohanes bercerita bahwa Yesus yang mati itu Yesus yang bukan Yesus, karena Yesus yang lagi ngobrol dengan Yohanes lagi di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak. Bahkan informasi tentang kematian Yesus pun di internal Kristen itu masih berseliweran. Makanya banyak kitab yang diapokrif, dilempar ke belakang karena tidak mendukung doktrin Tuhan mati menebus dosa.
Makanya betul lah, maha benar Allah. Allah beritahukan kemudian kesesatan itu supaya tidak berlangsung lama. Bahwa karena yang sesat itu orang yang udah sesat. Siapa yang sesat itu? Orang-orang Romawi, orang-orang Itali, orang-orang Eropa. Dan betul, orang-orang Eropa mereka tidak pernah memiliki panduan hukum Taurat. Jadi wajar Allah mengizinkan mereka sesat, karena yang sesat itu orang yang sudah tersesat, penyembah pagan. Makanya Paulus itu kan ngajarin ajaran Yahudi itu kan, seorang Farisi munafik ini ngajarin ajarannya kepada penyembah pagan, kemudian mencampurkan ajaran tersebut. Ya artinya Allah mengizinkan sesat orang yang sudah sesat di awal, penjajah waktu itu. Nah, bagaimana dengan orang Yahudi? Orang Yahudi tidak diberi kesempatan lagi untuk bertobat. Kenapa? Karena sudah berkali-kali Nabi diutus kepada mereka, dihabisi. Nabi diutus, dihabisi. Nabi diutus, dihabisi. Ya udah, berarti pengen sesat. Sama seperti Firaun. Allah sudah kasih berkali-kali kesempatan untuk bertobat. Ternyata tidak mau bertobat. Ya matilah kau dimakan cacing. Nah, artinya di sini Allah tidak menipu, tapi membalas tipu daya. Nah, Tuhan penipu itu ada dalam kitab Bible. Contoh Lukas 24 nomor 46. Ya, nih. Ini baru penipu nih, ini penipuan publik nih, secara akademik nih penipu banget nih. Ini kalau gelarnya profesor udah dicopot dia loh. Ya, ingat ya, seorang profesor itu kalau menipu secara akademik gelarnya bisa dicopot. Ini pernah terjadi by the way. Ya, saya kasih data dulu ya, gelar profesor dicopot ya. Bentar ya. Apalagi gelar ketuhanan ya. Ini kalau Tuhan penipu bisa dicopot gelar ketuhanannya nih. Gelar profesor aja pernah dicopot ya. Saya kasih data. Buntut ya. Aduh. Sebentar ya teman-teman, Uniripa kena tabok guys, kena tombak dia. Tapi nggak apa-apa, di tab layar teman-teman ya, karena akun Uniripa ini banyak ya. Kemarin saya sudah siapin juga akun buat Uniripa. Di tab layar teman-teman, biar komalnya kuat, biar anti tombak ya. Ini penonton banyak tapi yang tab layarnya sedikit. Akang jangan open cam gitu Kang. Ya. Jangan open cam gitu, terlalu ganteng. Ganteng aja dulu lah, laku nomor 2. Kita nunggu Uniripa ya. Di gaspol tab layarnya kawan-kawan semuanya ya. Buat teman-teman Kristen yang ingin diskusi sehat, santai, edukasi dan akademis, silahkan naik ke atas ya. Kita tidak menerima oten-oten yang suka menghujat ya. Tinggalkan dulu ajaran Kristennya, kita diskusi santai ya, biar nggak ada hujatan ya. Kalau membawa ajaran Kristen pasti menghujat. Saya jamin itu 1000%. Saya yakin itu. Ayo di tab layar dulu teman-teman. Yang Kristen silahkan naik ya. Typing aja udah menghujat dia. Apalagi oke Pak, saya mau izin turun. Pak Yusar, tunggu Uniripa dulu ya, biar ada. Oh masih bisa, Uniripa. Masih ditunggu ya. Oke. Ya tunggu Uniripa dulu biar biar enak. Uniripa mungkin lagi nyiapin akun. Oh iya. Saya pikir ada gangguan. Enggak, dia kena tombak tadi, kena report. Oh iya. Nah, biasa kalau kayak gitu udah biasa. Tapi nggak apa-apalah, santai aja kita mah. Oh iya. Tapi alhamdulillah Pak, kalau di Islam ya Pak ya, kalau di Islam kita tidak mereport Tuhan Pak. Beda sama yang sebelah, Tuhannya aja direport, di-kick dari dunia. Nah ini Uniripa udah hadir guys, silakan Uniripa. Oh, iya. Masya Allah cantiknya. Aku naik 2 akun ya, satu akun yang bisa buka cam, yang satu akun untuk ngomong. Akun yang naikin ini namanya Mesiah Ganteng ya, naikin ya. Nah naikin tuh Bang Jombi dan kawan-kawan, silakan. Ripa penipu, buktikan. Kalau Ripa penipu, buktikan, sini naik. Enak loh, buktikan. Kita nerima, kita itu loh, bagus loh room kita itu. Kalau misalkan ada yang penipu, buktikan, naik ke atas. Nah, udah Bang Yusar, silakan Bang Yusar. Oke, biar Uni yang tadi ngelanjutin dulu. Oke. Nah,
Ingat teman-teman ya, saya pernah menekankan hal ini sebagai seorang mahasiswi komunikasi penyiaran Islam yang tadinya prodi saya adalah PAI. Saya diajarkan how to teach, bagaimana menghargai ilmu. Saya minum dulu ya. Nah, yang tidak boleh dalam dunia pendidikan itu adalah berbohong, menipu. Itu tidak boleh sekali ya. Yang diizinkan atau yang dimaklumi adalah typo, salah, lupa, khilaf. Karena itu natur, itu berkaitan dengan kemampuan manusia. Ya. Tapi kalau menipu itu pilihan. Nah, bahkan buntut Nadiem Makarim copot gelar profesor 2 guru besar, rektor UNS dituding tutupi kasus korupsi. Penipuan ini ya, menutupi kasus korupsi. Gelar profesor bisa dicopot. Pertanyaan saya, ketika ada Tuhan menipu jemaatnya, bisa nggak gelar ketuhanannya dicopot? Harusnya bisa, tapi karena dia Tuhan mungkin nggak bisa ya, suka-suka dia lah ya. Nah, saya akan tunjukkan Tuhan menipu jemaat. Ya. Kalau saya jadi jemaat, saya nggak mau punya Tuhan yang menipu, ya. Saya mau punya Tuhan yang, ya kalau dia Tuhan menipu, kenapa saya harus menuhankan dia? Mending saya nuhanin iblis kalian lah, ya kan? Nah, kalau kita lihat dalam kitab Lukas pasal 24, teman-teman ini agak diksi ini sangat menyakitkan buat teman-teman Kristen karena ini arah panah saya ke agama Kristen, tapi saya tidak mengajak untuk membenci Kristen, hanya mengajak untuk berpikir kritis. Kalau saya salah, orang Kristen berhak untuk meluruskan. Kalau bisa luruskan, kalau tidak bisa meluruskan, kalau apa yang saya sampaikan tak terbantahkan, ya kalau tolak ya silahkan, nggak nolak ya alhamdulillah, nggak apa-apa kan. Namanya kita belajar cerdas di sini. Lukas 24 nomor 46 ya. Kalau teman-teman buka, ini kita ambil satu perikop. Kata orang Kristen kalau baca kitab itu harus ada konteksnya. Jangan copot-copot ayat. Jangan copot-copot ayat. Jangan copot-copot ayat. Maka sebagai seorang muslimah yang berusaha akademik, saya menghargai sudut pandang orang Kristen, maka saya pakai satu perikop. Perikopnya di sini adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Maka orang yang pintar, orang yang cerdas ya tahu. Ini Yesus lagi ngomong sama murid-murid ya. Kalau ngomong sama murid ngapain? Ngajak makan, duduk kongko-kongko atau mengajar? Masa ngajak makan nggak jelas, pasti ngajarin dong. Maka setiap yang disampaikan oleh Yesus harusnya kan pengajaran tuh. Nah, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dijawab nggak ngeri ya. Kalau murid-muridnya menjawab, kok Tuhan butuh keselamatan, ya kan? Nah, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ini emang kurang ajar murid-murid Tuhan dikatain hantu. Emang nggak ada adab ini lama-lama muridnya Yesus ya. Masa Tuhannya dikatai hantu? Nah, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkajui? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Yesus masih di dunia aja nggak dipercaya loh, apalagi udah naik ke surga ya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging. Jadi yang tidak punya daging hantu. Jadi kalau ada yang ketemu Yesus yang tak berdaging adalah hantu. Karena Yesus berdaging dan bertulang. Rabalah, orang Yesus suruh raba kok, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging. Jadi kalau ada yang ngaku bertemu Yesus tidak berdaging dan bertulang, itu adalah hantu. Seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan seketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Minta makan guys. 3 hari 3 malam gak ada makanan di kuburan, kayaknya lapar ya kan. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Itu kenapa saya suka ikan goreng sampai sekarang, karena ini makanan kesukaannya Tuhannya Kristen.
Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Makan Tuhan guys. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Neviim dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama. Ternyata sebagai seorang pengajar, Yesus telah membohongi murid. Masalahnya murid nggak ada kritis waktu itu, mungkin karena muridnya nggak pernah baca Perjanjian Lama. Karena setelah di tahun 2024 dan berapa ribu tahun kemudian, ternyata tidak ada kata-kata tertulis Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga di dalam kitab manapun. Jadi kalau tidak ada tertulis di kitab manapun pernyataan bahwa ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga, ada dua konsekuensi. Yang pertama, Yesus berbohong atau lupa kalau ayat itu nggak pernah ada sebagai kemanusiaannya, karena namanya juga manusia, wajar kan lupa. Atau ayat itu sebetulnya ada tapi ayat itu hilang dimakan kambing, keledai. Nah, itu yang namanya menipu. Ya, kalau kami, Allah tidak pernah menipu, tetapi Allah membalas tipu daya. Karena Allah ketika membunuh itu membalas pembunuhan. Allah menghinakan manusia itu membalas penghinaan. Allah menghukum manusia itu wajar, dia adalah Tuhan. Dia bukan dihukum. Tuhan kami tidak pernah dihukum. Karena Tuhan kami bukan dihukum tetapi menghukum. Tuhan kami nggak perlu ditanya apa yang dikehendaki, karena Tuhan kami tidak akan pernah ditanya oleh makhluk dan tidak ada mampu makhluk mempertanyakan Tuhan, tapi Tuhanlah yang akan bertanya apa perilaku makhluk. Sejak kapan Tuhan bisa diintervensi? Gitu. Silakan. Oke Umi, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sekali. Izinkan turun saya. Ya, siap Pak User, semoga mendapatkan pengetahuan. Sambil Bapak turun, perlahan renungkan, saya menjawab Pak Johnson Gabe. Semakin kau rendahkan Kristen, yakinlah semakin banyak yang murtad masuk Kristen. Belum pernah saya lihat ada yang murtad di TikTok gara-gara belajar sama Mikana, sama Bom Bom. Tiba-tiba ada dulu si Razi, memang Razi dia keluar dari Islam masuk Kristen. Iya, bukan karena ilmu Pak, karena dibenci orang Islam dia. Habis itu dia balik lagi. Bahkan si papa jahat aja yang membenci orang Islam itu nggak ada dikatakan dia itu dibaptis. Si BAB aja diragukan dibaptisnya, padahal dia Syiah loh. Jadi kalau kalian bilang banyak yang murtad, yang mana yang murtad? Ada di TikTok yang murtad karena ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan oleh Yoga, Jai, Olan, Jimen, dan juga Novan. Ada nggak? Pak, kalau cuman semakin kau rendahkan Kristen, satu, saya tidak merendahkan Kristen, saya membuka fakta. Kedua, akan banyak yang murtad, yaitu angan-angan dan cita-cita Bapak. Enggak masalah, silahkan bermimpi terus. Ya, mungkin gitu. Silakan. Halo Mbak. Ya, halo Pak Andreas. Selamat sore. Ya, silakan Pak Andreas, Kristen atau Islam? Kristen. Oke, silakan Bapak boleh bertanya, boleh menanggapi. Silakan. Saya mau tanya. Di dalam Alkitab itu atau di dalam kitab Anda atau literatur apa aja yang Anda jadi referensi, di mana si Yesus itu berbohong? Tunjukkan ayat. Pak Andreas, boleh nggak kalau suaranya dibesarkan? Oh iya, saya mau tanya tadi Mbak Rifa katanya. Udah, saya sudah tangkap, Pak. Oh, iya. Enggak, dalam Islam. Oke. Jangan Islam, saya minta literatur, Mbak. Iya, silakan. Bapak minta literatur dari sudut pandang Islam dong, Pak. Gimana sih? Iya, makanya. Sampai tunjukkan.
Tidak ada, Pak. Mana, maksudnya? Tidak pernah kami umat Islam mendapatkan literatur diberitahu oleh Allah dan baginda Muhammad ibnu Abdullah bahwa para nabi itu adalah orang yang durjana kelakuannya, Pak. Nggak ada, Pak. Bukan, sampai salah tafsir. Saya ngomong tadi, katanya Yesus itu berbohong. Jadi pantas dia itu dipecat dari ketuhanannya. Nah, makanya saya bilang. Saya nggak bilang begitu loh, Bapak kok mempelintir perkataan saya. Saya bilang begini, Pak Yusur mengatakan, apakah Tuhan Bapak kan baru masuk. Bapak ini gimana sih? Saya nggak merasa ngomong seperti yang Anda pelintir. Itu bahaya loh pelintiran itu loh. Bapak kan menghakimi akibat bukan sebab. Oh enggak, saya yang tahu Pak. Jadi saya harus jelaskan biar Bapak paham. Saya nggak suka nih diintervensi orang lain. Enggak. Saya jelasin. Tadi Pak, saya kan diskusi sama Pak Yuser. Bapak dengar dulu, biar Bapak paham. Bapak dengar nggak secara langsung? Kalau mau, tolong Bapak kutipkan omongan saya biar kita putarkan lagi ini rekamannya. Kita live loh Pak di YouTube loh Pak. Saya bertanggung jawab dengan semua omongan saya loh. Ya, tadi kan Anda saya bilang begini, ya, nih biar saya ulang deh, jangan Bapak yang mengulangi deh. Kayaknya Bapak salah. Gimana? Bapak mau menyampaikan atau saya menyampaikan nih? Silakan sampaikan aja dulu. Nah, dari Pak aja duluan. Pak, saya tadi diskusi sama akun bernama User. Dia bertanya tentang surah An-Nisa. Surah An-Nisa, kalau tidak salah surah An-Nisa ayat ke-157. Menurut pemahaman dia yang dia tangkap, mengindikasikan Allah menipu, membohongi orang-orang. Saya jawab tidak. Karena kalau Tuhan tidak menipu. Tapi kalau ada manusia yang tertipu karena kelakuannya dan atas izin Tuhan, artinya Tuhan mengizinkan orang lain menipu dirinya karena memang orang itu boleh dibalas tipuannya. Tuhan sedang membalas tipu daya. Saya bawa seperti itu contoh analoginya yang lebih dipahami. Kalau Tuhan membunuh, apakah Tuhan pembunuh? Masa Bapak mau terima Tuhan pembunuh? Kan nggak gitu. Tapi Tuhan membalas. Nah, kecuali Tuhannya Kristen, ya, saya bisa tunjukkan ada pembunuhan yang disebabkan karena keteledoran aja. Itu bukan balasan, tapi kezoliman. Nah, terus saya bilang, nggak gitu Pak Al-Quran ini dipahaminya. Di situ karena ucapan orang-orang tersebut membohongi publik dan membohongi diri mereka sendiri. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan. Mereka itu tidak mempunyai keyakinan siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti prasangka mereka. Jadi orang-orang ini mengikuti prasangka sendiri. Nah, maka Allah itu sedang membalas tipu daya mereka. Mereka mencoba menipu Allah dan menipu Nabi Isa, tapi yang tertipu mereka sendiri, ya, kegoblokan mereka sendiri, bukan salah Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah memberikan ciri-ciri bahwa orang ini tidak berdosa, ya. Yesus sudah berkata berkali-kali, saya benar, saya bukan orang yang jahat yang perlu dihakimi. Bahkan ketika dihakimi sama Pontius Pilatus pun dia tidak berdosa. Tapi masalahnya orang Yahudi kan nggak percaya. Dia katanya penghujat, tetap dihabisi nyawanya. Nah, tapi dalam kitab Bapak saya menemukan penulis kitab Bapak mengindikasikan justru Yesus terlihat berbohong. Datanya apa? Dalam Lukas pasal 24 ayat 46 itu satu. Ada kedua nih, saya tunjukkan dua. Di dalam itu Yesus mengatakan, bukankah aku sudah mengatakan harus digenapi apa yang ditulis dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur dan kitab Taurat? Bukankah ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga? Ternyata ribuan tahun lamanya baik Kristen, Islam, Yahudi, skolar non-skolar tidak pernah menemukan kutipan itu benar-benar ada dalam kitab Perjanjian Lama. Kecuali Bapak hari ini mampu menunjukkan kepada saya ada tertulis dalam kitab Perjanjian Lama di ayat berapa, pasal berapa, tulisannya begini bunyinya. Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Tunjukkan, maka Yesus tidak berbohong. Tapi kalau tidak ada tertulis di kitab manapun, maka konsekuensinya ada beberapa. Satu, Yesus berbohong. Kedua, ayatnya itu pernah ada tapi hilang.
Wallahu alam bisawab. Silakan kalian Kristen yang meluruskan pemikiran saya, menyelamatkan ketuhanan Yesus. Kenapa? Profesor menipu bisa dicopot gelar profesornya, kalau Tuhan menipu bisa nggak dicopot gelar ketuhanannya? Itu urusan kalian. Silakan. Silakan Pak. Itu tafsirannya Anda, Mbak. Kalau Yesus menipu, ya makanya saya katakan, kalau Yesus menipu, berarti Anda kontradiksi dengan katanya Anda sebagai Tuhan. Namanya Tuhan pasti tidak menipu. Bentar Pak Andreas, bisa nggak suaranya volumenya digedein dikit Pak Andreas? Suaranya, soalnya ke YouTube kecil Pak. Pakai headset kalau bisa. Tapi Mbak Rifanya ada biar enak. Ya udah, lanjut. Saya nggak punya headset, Mas. Ya, jadi kalau Mbak Rifa katakan Yesus ada indikasi menipu, nah dari mana kesaksian daripada muridnya yang menipu gitu kok di dalam Alkitab sendiri itu loh? Ya, atau dalam kitab Anda lah yang menyempurnakan semua kitab bahwa Yesus itu menipu. Nah itu kalau Anda katakan Yesus menipu, itu tafsiran Anda aja gitu loh. Gitu loh Mbak. Itu pandangan saya sebagai ini orang bukan Kristen. Tafsiran Pak. Ini hasil kajian. Hasil kajian ya Pak. Makanya Bapak bisa tunjukkan nggak di mana tertulis? Ya mana? Maka Bapak tunjukkan dalam kitab Lukas 24 ayat 46 itu di mana tertulis? Nah, makanya kan Mbak Rifa yang menuduh. Seharusnya Mbak Rifa itu yang menunjukkan. Saya kan menunjukkan bukti bahwa di Lukas 24 46 itu. Ini gimana sih Bapak ngerti nggak? Pak, di Lukas 24 ayat. Loh, makanya Bapak yang bela Yesus di sini. Di dalam Lukas 24:46 Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Maka kita buktikan sama-sama. Ada nggak tertulis? Kalau nggak ada berarti dia menipu. Kalau ada berarti dia bukan penipu. Bapak tunjukkan ada nggak? Kalau nggak ada ya udah dia penipu. Gitu loh Pak. Gimana sih Pak? Maka saya bilang sama Anda, iya, bagi kami apa yang katakan Kristus itu memang benar. Tapi maksudnya tunjukkan bahwa bagian tersebut, ayat tersebut ada tulisan para ahli begitu ya yang mengatakan itu bagian menipu gitu loh. Tunjukkan kepada kami publik. Ya nggak mungkin lah orang Kristen menuduh Tuhannya menipu Pak. Ya nggak mungkin lah orang Kristen mengatakan Tuhannya menipu. Tapi ada tertulis Tuhan Anda menipu itu ada. Oke, yaudah deh gini aja deh, saya kasih deh data kalau Tuhan Anda mengaku penipu. Loh Pak, saya menuduh karena saya tidak menemukan. Contoh gini nih, Bapak bilang begini, ada di rumah saya laki-laki 3 orang. Tapi itu Anda menuduh itu bagaimana, Mbak? Loh ini saya lagi buktiin ini, Bapak gimana sih? Pak, misalnya Bapak bilang gini. Ya ini saya tunjukkan buktinya. Pak, iya Allah, Pak dengar dulu. Ini Mbak. Ini orang mau nggak sih ditunjukin caranya menunjukkan bahwa Yesus penipu? Saya lagi nunjukin. Ya udah, Bapak diam dulu. Bapak bilang gini ke saya. Bapak bilang gini ke saya. Di rumah saya ada laki-laki 2 orang. Saya lihat rumah Bapak nggak ada laki-laki. Bapak penipu atau enggak? Jadi gini, Mbak. Saya katakan ya, kalau analoginya gini. Kalau di rumah saya ada penipu, ada orang yang mencuri misalnya, pasti saya akan ada buktinya. Orang itu mencuri. Gitu loh, supaya Pak, kita bukan masalah pencuri, saya berkata penipu. Kok bawa kasus pencuri? Saya bilang penipu. Bapak bilang ke saya, di rumah saya ada laki-laki 2 orang. Lalu saya cek, benar Pak, Bapak bilang di rumah Bapak ada laki-laki nih. Saya masuk ke rumah Bapak, saya lihat di rumah Bapak, ternyata tidak ada laki-laki. Bapak penipu atau enggak? Silakan jawab. Iya, jadi gini ya Pak ya. Kalau aku misalnya, katakan di rumahku ada penipu. Pak, saya cuma bertanya gitu aja, kenapa kesulitan sih? Klaim itu kalau tidak terbukti namanya penipuan. Mana sih? Iya, makanya Anda nggak punya bukti, makanya Anda penipu. Loh, ini saya membuktikan dengan mencari tahu nggak ada ayat itu. Bukti bahwa Yesus menipu dengan tidak adanya ayat itu. Gimana sih Pak? Mana sih Bapak ini? Makanya saya bilang ayat Alkitab mana yang mengatakan Yesus menipu. Anda nggak punya buktinya, nih, Yesus sendiri yang menipu. Yesus sendiri. Ya udah deh, Yesus sendiri yang ngaku deh kalau dia penipu. Ya udah nih. Ya bentar. Heran saya nih. Berapa? Yeskiel pasal 13 nomor 9. Ayat mana? Yeskiel pasal 13 nomor 9, Pak. Bapak pelan-pelan santai lah. Apa itu, Pak? Ya Allah ya Robbi. Yeskiel Pak, pasal coba 13 disimak nomor 9. Pak, biar Uniripanya nggak capek Pak. Disimak capek dulu. Capek lu aku nih. Ya disimak Pak, kasihan Uniripanya capek. Terus itu kameranya jangan terlalu dekat Pak. Lubang hidungnya gede kelihatan. Kalian nggak nyimak. Kameranya jauhin dikit Pak, lubang hidungnya kegedean. Kok malah kita yang dituduh-tuduhin? Gimana nih?
Mana kok serang pribadi? Itu beneran lubang hidung Bapak kelihatan deket. Ya Allah, diajarin supaya Bapak nggak dihina orang, lubang hidungnya kelihatan. Bapak malah bilang, aduh. Ya makanya Mbak Rifa, saya katakan, coba buktikan ada kalimat yang bahwa Yesus menipu. Astagfirullahaladzim. Kalau enggak nanti Anda yang menipu, ngomong bukan. Bapak bawa ke kantor polisi, kita di rumah, di meja pengadilan aja yuk ketemu ya Pak. Bapak laporkan saya, bilang bahwa saya menuduh Yesus menipu ya. Biar nanti kita di pengadilan ya, biar orang pintar yang menilai kita, disiarkan sama TV One ya. Nanti kita disiarkan TV One, Bapak berhadapan dengan saya di ruang publik membuktikan saya penipu atau Bapak yang penipu ya. Gitu aja Pak. Kalau Bapak nggak terima diskusi lintas agama di sini Pak, capek Pak saya Pak. Saya udah nanya, Bapak kalau mengklaim, kalau seandainya Bapak bilang ke saya, Rifa, lah Bapak nggak ngerti, Bapak pula yang capek. Bapak yang nuduh saya penipu, Bapak yang capek. Saya kan bilang gini, kalau Bapak mengklaim Rifa, di rumah saya ada laki-laki, apa tipuan saya? Tipuan saya apa? Aduh Bapak. Ya apa sih orang Kristen ya? Pak Andreas, aduh jadi capek saya Pak Andreas. Percuma Pak Andreas botak nggak pinter-pinter. Percuma botak juga kalau nggak pinter-pinter. Percuma Pak. Ya udahlah, ya udah Bapak hebat deh, ya udah Bapak. Iya Bapak yang paling pintar udah. Yang lain. Menipu apa? Bapak kalau saya menipu tipuan saya apa? Nih, botak naiklah botak. Kepalanya aja yang botak, otaknya nggak ada nih. Iya apa yang saya tipu dari Bapak? Otaknya nggak ada. Ya udah deh, saya mending dikatain nggak ada otak daripada punya otak tapi nyembah manusia deh, nggak apa-apa. Yang mengatakan itu menipu mana ayatnya? Iya nggak mungkin lah penulis kitab kalian, Pak. Tidak mungkin penulis kitab Bapak. Loh, coba tunjukkan di ayat Bapak kalau Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Ada nggak tertulis kalau Yesus pencipta langit dan bumi? Kalau nggak ada berarti Bapak bohong selama ini mengatakan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Saya balikin gimana? Mencret, standar janda. Oh itu begini, kalau itu beda konteks. Giliran dibalikin, mencret. Kalian yang menipu dengan mengatakan kalau tidak tertulis penulis kitab bahwa Yesus adalah penipu, maka Yesus bukan penipu. Maka tolong tunjukkan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Kalau nggak ada, kalian tipu kami selama ini ya, bilang Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Jadi jawabannya jadi begini Mbak. Jadi itu konteksnya Mbak, kontak. Duduk orang menipu. Saya bisa membuktikan kalau ada yang mengatakan di rumah saya ada laki-laki. Lah itu bukti. Ya udah deh kalimat yang jelas bahwa Yesus itu menipu. Ini saya mau buka ayatnya. Bapak sabar dulu ya. Ini. Oh ya. Aduh. Ya, saya tunggu. Saya lagi tunjukin. Ya, kalau Yesus mengaku dia menipu, Bapak percaya ya kalau dia penipu ya? Iya, coba. Ya. Ayatnya mana? Ya udah, mantap nih. Baik, ya. Bapak siap-siap lihat ini. Kita tunjukkan datanya. Nah, kalau aku nih suka nih. Subidabidam dam. Ah, ini dia ya, teman-teman ya. Yeskiel pasal 14 nomor 9 Bapak buka. Aduh Mbak. Yeskiel pinjarin lama itu. Yesus itu bahas kitab Injil, jangan lari ke Yeskiel. Pak, Yeskiel itu Tuhannya Yesus bukan, Pak? Yeskiel itu tergantung konteksnya mana. Kadang itu konteks itu konteks yang ditanya Tuhannya Yeskiel itu Yesus bukan. Yesus itu dibahas kitab Injil, Mbak, bukan Yeskiel. Lah memang Yesus belum lahir. Saya kan menunjukkan bahwa Tuhan Bapak pembohong. Kan dia yang ngaku sendiri kalau dia pembohong. Gimana Yesus sih? Yesus yang berbohong. Yesus itu lah, baru ada. Yesus berarti bukan Tuhan perjanjian lama berarti. Ya udah. Kalau gitu saya katakan bapaknya Yesus berbohong, gimana anaknya? Bapaknya aja pendusta, gimana anaknya coba? Bukan topik kita. Topik kita itu Yesus membohong. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Kok lari kemana-mana? Gimana Yesus berbohong? Pak, gini loh. Lari ke Yeskiel. Pak, Bapak akui kalau gitu. Kalau ketika Yeskiel pasal 14:9 mengatakan jika ada seorang nabi tertipu maka akulah Tuhan yang menipunya, maka Bapak akui bahwa salah kitab. Udah deh. Ya salah kitab. Berarti Tuhan ya udah Bapak. Ya udah Bapak jadi Kristen aja terus nggak apa-apa. Makanya kalian di dalam kelompok orang Islam dibohongi sama Rifa ini. Iya. Rifa pun nggak udah Islam kok. Udah biarin aja lah. Nggak ini kan nggak, dia bicara bukan dengan ilmu ya, tapi dengan rasa sakit hati. Jadi orang-orang seperti ini, Andreas ini teman-teman adalah orang yang berpotensi untuk melakukan inkuisisi. Pertama, dia nggak bisa ngamuk-ngamuk ke saya karena dia sendiri, karena saya dia ada mayoritas. Coba kalau saya sendiri dan dia mayoritas, bisa saja saya dihakimi dia sebagaimana pengajaran Yesus menghabisi nyawa orang yang berbeda pendapat dengan dia. Gitu ya, nauzubillah min dzalik ya.
bayangkan inkuisisi 600 tahun terjadi. Anda pakai kitab Injil. Yesus bahas dalam kitab Injil. Saya tunjukkan kalau Tuhan Anda itu pendusta, kan gitu pengakuannya sendiri. Gimana sih orang ini? Kalau nggak terima kitab Yeskiel, ya udah, nggak, jangan ngaku-ngaku Tuhan perjanjian lama itu Tuhan Anda, Pak. Gila dikasih data malah nggak percaya. Bang Andreas, aduh, kabur. Kalau sakit hati sama saya tuh wajar, artinya kalian punya nalar. Tapi kalau kalian berbicara nggak bisa menunjukkan data, kalian penipu. Menuduh penipu, dituduh penipu sama penipu, saya nggak apa-apa daripada saya nipu beneran. Bisa kan tunjukin kalau saya menipu? Enak aja nuduh-nuduh tapi nggak bisa buktikan. Kalau saya bisa buktikan nuduh. Saya tuduh Yesus menipu karena tidak terdapat apa yang dia sampaikan. Dia membohongi kita. Dalam Lukas 24:46 dia katakan ada tertulis demikian. Ternyata tidak ada tertulis. Itu namanya penipuan. Masa ketika saya mau menuduh Yesus penipu harus ada pernyataan dari orang Kristen bahwa Yesus penipu, baru itu betul dia penipu? Hantu balau. Mana sih? Masa harus ada pengakuan dari orang Kristen? Ya, kami percaya Yesus penipu karena kami telah mengakui bahwa Tuhan kami penipu. Maka itu benarlah Tuhan kami penipu. Coba perhatikan di punggung ada bolong nggak? Hati-hati makan sate, nanti keluar satenya dari punggung ya. Bokir. Udah, yang lain tanya aja. Yang Kristen tanya aja. Daripada kalian tantrum nggak jelas di sini ya. Udah, yang lain tanya aja. Ya, Bang Ropi. Selamat sore, Bang Ropi. Noise banget, Bang. Selamat sore. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen. Kenapa Kristen, Bang? Ya. Kenapa jadi Kristen? Ya karena memang saya Kristen. Oh, ya udah. Silakan bertanya aja, Bang. Sesuai dengan judulnya Yesus penipu. Pertanyaan benar, balik, Muhammad penipu enggak? Enggak. Nabi Muhammad tidak pernah menipu. Menipu, menikah dengan anak 12 tahun itu dia tidak menipu. 6 tahun. Apa yang tahun. Enggak lah. Kenapa dia menipu orang dia nikah kok? Masa orang nikah dibilang nipu? Mengeluarkan hadis bahwa menikah dengan anak 12 tahun tidak menjadi persoalan. Apa itu bukan menipu? Loh, untuk mana kepentingannya? adanya menikah dengan anak 12 tahun tidak ada persoalan? Di mana hadis itu? Hantu belau. Hantu belau pantas kau menjadi Kristen. Berarti mana ayatnya? Berarti hadisnya? Bapaknya Yesus kan umurnya 90 tahun menikahi Maria 12 tahun itu menipu berarti ya? Itu tidak menipu untuk kepentingannya. Kalau menikah dengan anak di mana tipuannya? Definisi menipu apa sih? Definisi menipu itu adalah membohongi publik. Anak 6 tahun itu tidak menjadi persoalan. Iya mana persoalan? Apakah bukan penipu? Siapa yang mempersoalkan pernikahan Nabi Muhammad bapaknya? Ketika dia keluar dari gua langsung mengaku bahwa dia adalah utusan Tuhan itu apakah itu benar? Siapa saksinya? Yaudah, sekarang saya tanya, siapa yang mewajibkan Nabi itu harus ada saksi? Coba. Ya memang harus ada saksi. Kalau ya siapa yang wajibkan? Kau Tuhan. Siapa yang bilang kalau Nabi wajib ada saksi? Istrinya saja tidak mengakui bahwa dia adalah Nabi. Apa pamannya? Siapa istrinya dia yang mengaku dia Nabi karena dia memang waktu itu memang orang terkuat. Woi hantu, banyak kali omongan kau yang penipuan dari tadi lo setan. Turun kau, binatang. Banyak kali tipuan kau yang keluar dari mulut sampah kau itu pemakan babi. Mana istri Nabi yang tidak mengakui bahwa dia Nabi? Hantu, setan, bangsat. Jangan kau pancing marah aku di sini loh. Kau pikir aku ditampar pipi kiri kasih kanan? Penipu, penyembah iblis. Hei botol kecap, stang mio, dildo Yesus, diam kau. Jangan kau menipu kau di hadapanku. Enyah kau iblis. Kau sembah saja Tuhan bernonot, nggak apa-apa, ikhlas kami. Masuk neraka kau setan. Dasar. Marah ini. Dasar kurang ngajar tuh oten-oten. Marah ini. Dalam botak. Udah botak. Otak. Lubang hidung gede. Duduk nggak bawa data. Iya. Untung kau minoritas. Sempat aku yang minoritas udah kau inkuisisi aku. Kepalanya aja yang botak, otaknya nggak ada. Kau bilang ada istri Nabi yang tidak mengakui dia sebagai Nabi. Kau bilang dia menipu karena menikah dengan Sayyidah Aisyah. Pantaslah kau penyembah makhluk. Yang ada di hatimu itu cuma kebencian. Kalau aku pakai data. Jangan kau pancing aku bukan ustazah, bukan ulama.
Aku adalah seorang pemerang kebotolan. Sistemku di sini berperang melawan orang-orang yang membawa kebotolan. Kuludahi kalian. Keluar tandukku kan. Kebotolan kau dan cabut kebotaan. pakuku, bokir, ku telan ubun-ubun kau nanti. Nabiku kau bilang penipu. Tuhan kau yang penipu, itu mengatakan sendiri kalau dia menipu. Macam-macam kau sama aku ya. Gak takut aku sama kau. Paling aku mati.